Shalom jemaat Tuhan, berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita senang bisa bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Kita yakin, kita percaya saudara dan saya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dalam penyertaan-Nya, kita hidup dalam pemeliharaannya, kita hidup dalam perlindungannya, dan kita hidup dalam anugerah-Nya setiap hari. Puji Tuhan, selamat malam semua yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di Bogor, yang ada di Papua, yang ada di Kota Malang, Surabaya. Puji Tuhan, shalom semua. Ya, puji Tuhan, ada yang dari Malaysia, Sarawak baru bergabung. Puji Tuhan, terima kasih. Begitu cepat sekali ya teman-teman langsung bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua di malam hari ini. Terima kasih. Saudara diberkati oleh Tuhan senantiasa selalu. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Selamat malam. Saya percaya kita terus dipersatukan oleh Tuhan. Hari ini kita ada di minggu yang terakhir, di minggu kenaikan Kristus Yesus ke sorga ini. Kita baru saja memperingatinya di hari Kamis yang lalu. Puji Tuhan, ibadah tatap muka dihadiri oleh banyak sekali jiwa, dan ibadah online-nya juga hari Kamis kemarin juga dihadiri pagi ribuan jiwa, malam ribuan jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada jemaat-jemaat Tuhan, baik yang beribadah secara tatap muka langsung hari Kamis kemarin dan ibadah online. Dan hari ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih. Tadi pagi jemaat-jemaat juga antusias. Tadi pagi saya bicara tentang Tuhan di pihak kita, dan dahsyat sekali, luar biasa, animonya luar biasa. Dan tadi pagi rekan saya juga Pastor Lilis melayani pelayanan tatap muka kebenaran Injil Anugerah Firman Tuhan. Beliau menyampaikan firman-firman Tuhan yang menguatkan jemaat Tuhan secara tatap muka langsung. Dan malam hari ini saudara bertemu juga langsung dengan saya. Dan beberapa jam yang lalu juga rekan saya Pastor Lilis hari ini melayani 2 kali, jam 10 pagi dan juga jam 5 sore, melayani kabar baik. Bapak Ibu Saudara, di gereja ini hanya mendengarkan firman kabar baik, bukan kabar-kabar yang menghakimi, menakutkan, dan membuat kita cemas pada akhirnya. Oleh karenanya, saya ingin menyapa sekali lagi malam hari ini, kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali dengan tema yang berbeda dan doa yang berbeda. Shalom semua jemaat yang di Facebook ataupun di YouTube. Saya Pastor Verona mengucapkan banyak terima kasih mewakili gereja GCC dan seluruh GC Pastor di gereja ini dan duta-duta Kristus di gereja ini. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan shalom semua Bali. Puji Tuhan, apa kabarnya Bali? Haleluya. Ken kabare kalau kata orang Bali ya. Saya cuma bisa kata-kata itu saja saudara. Dan buat yang ada di Kalimantan, yang ada di Sabah, Semenanjung, Sarawak, Timor Leste, Brunei, Hong Kong, China, Taiwan, juga Korea, Turki, Inggris, Jerman, Prancis. Kenapa saya sebutkan ini semua? Karena memang mereka WA saya dari negara-negara ini. Saya nanti selalu ikut. Dan nomornya memang nomor Prancis, nomor Amerika, Los Angeles, dan sebagainya. Karena kodenya plus 62, plus berapa, saya juga bingung. Plus 400 lah, dan lain sebagainya. Saya tahu itu Inggris kali ya. Dan oleh karena saya ingin menyapa kita semua, dan kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara untuk memulai ibadah kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami, sertai ibadah kami dari awal pertandingan pada akhirnya. Kami percaya kuasa Tuhan beserta dengan kami, memulihkan, menyembuhkan, dan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan dan
dan anugerah Tuhan. Terima kasih, malam hari ini Kau akan mendengar setiap pergumulan kami, doa-doa kami, dan Engkau memberkati kami. Terima kasih. Berkati yang di Facebook, berkati yang di YouTube, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Malam hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami dan kesulitan ekonomi. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, saudara yang sedang, Pastor, saya lagi ada masalah, saya harus bayar hutang, saya harus bayar tagihan, saya harus bayar cicilan, saya harus bayar ini dan itu, tapi saya nggak tahu, duitnya belum ada. Tapi percayalah, Tuhan yang menyediakan. He is Jehovah Jireh. He is Yahweh Jireh. Dia Tuhan yang menyediakan segala yang saudara dan saya perlukan. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Facebook ataupun di YouTube, yang hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan masalah hutang piutang, dengan keuangan. Mereka nggak tahu cara harus bayarnya bagaimana. Tapi satu hal yang aku tahu, Tuhan banyak cara. Yesus pasti menolong. Yesus pasti membuka jalan yang baru. Yesus pasti membuka pintu yang baru. Bagaimana kami dapat menyelesaikan hutang piutang kami? Menyelesaikannya dengan kasih Kristus. Tuhan memberkati kami dan kami akan bertanggung jawab. Kami tidak lari karena kami anak kesayangan Tuhan. Pasti dibela, pasti disertai. Oleh karenanya, beri kami jalan keluar untuk kami mendapatkan berkat-Mu untuk melunasi hutang piutang dan segala tagihan-tagihan kami. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati usaha mereka. Berkati setiap dagangan mereka. Berkati dan berkati ya Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami percaya dagangan kami diberkati, usaha kami diberkati, bisnis kami diberkati, pelayanan kami diberkati, bahkan jualan kami juga diberkati, properti kami diberkati. Kami yang ingin menjual tanah, juga tanah kami laku terjual. Kami yang ingin jual rumah, rumahnya laku terjual dengan harga yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Semuanya ini Engkau mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Bapa, haleluya. Amin, amin. Saya menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah siaran langsung ini di Facebook ataupun di YouTube. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terus bergabung dengan gereja ini, gereja GCC, gereja Jesus Christ Church. Sudah, ini cepat sekali naiknya, ratusan bahkan menuju ribuan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, saya ingin berdoa buat keluarga dan rumah tangga saudara. Saya tahu menjalani keluarga rumah tangga hari-hari ini nggak mudah. Ada saja konfliknya, ada saja masalahnya. Nggak masalah suami ya istri, nggak masalah istri ya suami, nggak masalah orang tua ya anak, nggak masalah anak ya orang tua, nggak masalah ipar ya ipar, nggak masalah menantu ya pasti mertua, dan nggak masalah ekonomi, masalah bohong dan lain sebagainya, selingkuh dan lain sebagainya. Malam hari ini saya ingin berdoa buat keluarga rumah tangga Bapak Ibu Saudara ataupun menantu saudara yang mungkin angel, kalau kata orang bilang tuh suka nakal, suka bandel, main perempuan terus Pastor, sampai capek anak saya itu menghadapi suaminya. Jangan marah, ibu sebagai orang tua, sebagai mertua jangan marah. Saya tahu manusia biasa pasti marah, tapi jangan ikuti kata hati untuk terus marah-marah terus. Tapi mari kita selesaikan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan, dan pasti mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Malam hari ini kami juga berdoa Tuhan buat keluarga rumah tangga kami, biar keluarga rumah tangga kami dipenuhi dengan keharmonisan surgawi, damai sejahtera surgawi, anugerah surgawi, sehingga pada akhirnya keluarga kami dapat merasakan surga sebelum kami ada di surga dan tiba di surga, dan pada akhirnya kami dapat berkata keluarga kami adalah surga kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, setiap perkataan sia-sia, ucapan yang tidak membangun antara suami dan istri, orang tua dan anak, mertua, menantu, ipar dan ipar, kami tolak, kami patahkan, kami putuskan, kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa. Berkata
berkat-Mu atas keluarga rumah tangga kami berlimpah. Orang tua kami diberkati, suami istri diberkati, orang tua anak diberkati, ipar dan ipar diberkati, mertua dan menantu diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga rumah tangga kami dijauhkan dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus, bakteri, roh perselingkuhan, roh dusta, roh kekerasan dalam rumah tangga. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa. Kami percaya keluarga rumah tangga kami dilindungi oleh Tuhan, istri kami dilindungi oleh Tuhan, suami kami dilindungi oleh Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan keluarga rumah tangga kami, berkati bisnis-bisnis keluarga dan rumah tangga kami, bahkan cucu-cucu kami, cicit-cicit kami pun dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Keluarga kami dilindungi, keluarga kami diberkati, keluarga kami dalam proteksinya Tuhan. Bahkan setiap kami yang saling menggugat cerai di pengadilan, aku putuskan setiap gugatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak jadi bercerai, pemulihan terjadi, roh pemulihan ada atas keluarga rumah tangga kami. Suami-suami yang sudah lama meninggalkan istri dan anak-anaknya, aku perintahkan kembali dalam nama Yesus, kembali dalam nama Yesus, kembali dalam nama Yesus. Istri-istri juga yang meninggalkan anak-anaknya dan suaminya, kembali aku berdoa dalam nama Yesus. Aku panggil rohnya dalam nama Yesus, kembali, pulih kembali rumah tangganya. Orang tua yang mengabaikan anak-anaknya, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh pertanggungjawaban turun atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarga kami tidak ditinggalkan Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Malam hari ini saya bersemangat berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang Bapak Ibu Saudara sekalian adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangannya Tuhan. Amin. Kita ini anak kesayangannya Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan mati buat kita. Tuhan rela berkorban bagi kita. Hanya demi saudara dan saya. Saya tahu masalah dalam menjalani hidup ini ada. Tantangan ini ada. Tetapi percayalah, Tuhan menyediakan anugerahnya. Tuhan menyediakan berkatnya. Tuhan menyediakan pertolongannya. Tuhan menyediakan jawabannya. Apa jawabannya? Jawabannya adalah apapun masalahnya, Yesus Kristus tetap menjadi jawaban dan solusi dari setiap problematika kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya ingin menyapa jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah mau hadir bergabung bersama-sama dengan gereja ini. Beribadah di gereja GCC, Gereja Jesus Christ Church Sudilah. Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook Bapak Ibu Saudara, di grup-grup WhatsApp dan di grup-grup WhatsApp keluarga, teman, family, sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Senantiasa selalu hidup dan pelayanan gereja kita ini dihadiri ribuan jemaat. Dan saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bagikan siaran langsung ini. Yang di Facebook bagikan sudah ada ratusan orang, dan silakan bagikan, sudah ada ribuan orang yang di Facebook juga, silakan bagikan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya akan terus berdoa malam hari ini buat setiap pergumulan dan tantangan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati. Saya ingin berdoa untuk saudara yang hari-hari ini sedang dirundung dengan masalah sakit hati, saudara sedang dirundung dengan masalah gelisah, saudara yang tidak bisa tidur, saudara yang ketergantungan obat, saudara yang sulit menjalani hidup ini dengan rasa damai sejahtera. Dan izinkan malam hari ini saudara, Tuhan memberikan roh damai sejahtera itu atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, malam hari ini aku berdoa buat anak-anak kesayangan Tuhan yang mungkin hari-hari ini sulit untuk tidur, nggak bisa tidur, harus tidur dengan obat penenang, harus tidur dengan obat tidur atau dengan obat-obatan yang lainnya.
Cabut itu semua ya Tuhan dari hidup kami. Cabut sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi yang menyisa di hidup kami. Tuhan buat kami tidur nyenyak malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau di antara kami yang sedang sakit hati, sedang sedih, sedang gundah, sedang hidup dalam amarah, sedang hidup dalam kebencian, sedang hidup dalam kepahitan, cabut ya Tuhan. Gantikan dengan sukacita, gantikan dengan damai sejahtera. Shalom sorga turun atas kami malam hari ini. Kami yang benci kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak, rekan di kantor, rekan di pelayanan, yang saling membenci satu dengan yang lain, cabut ya Tuhan. Karena rasa benci, rasa dendam, sakit hati, kecewa hanya merugikan hidup kami, hanya mendatangkan sakit penyakit atas kehidupan kami, hanya membuka celah untuk iblis pada akhirnya menyerang kami dengan kuasa gelap. Tapi hari ini kami ingin menutupnya. Kami ingin serahkan rasa benci, dendam, khawatir kami ke dalam tangan Tuhan. Kegelisahan kami, kesedihan kami. Tuhan, Engkau Tuhan penuh dengan damai sejahtera yang akan memberkati hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Anugerah-Mu besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami terima mujizat, kami terima anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara, malam hari ini saya sangat mengasihi saudara. Tidak hanya malam hari ini sih, seterusnya saya mengasihi saudara. Saya berdoa senantiasa selalu bagi Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya menerima pesan-pesan singkat dari jemaat Tuhan, baik dari Malaysia, baik dari luar negeri, dari London, dari Los Angeles, dari Amerika juga, dari negara-negara lain dan kota-kota lain. Ada mereka wanita yang payudaranya mengeluarkan nanah disembuhkan, benjolan di bagian payudara disembuhkan, mata yang rabun disembuhkan, telinga yang berdenging disembuhkan, telinga kanan gak bisa dengar disembuhkan. Saudara, mujizat Tuhan banyak sekali terjadi atas hidup umat Tuhan. Hari-hari ini saudara jangan lekas-lekas menyerah. Hari-hari ini saudara jangan lekas putus asa. Sepertinya Tuhan gak tolong, sepertinya Tuhan gak dengar keluarga saya, sepertinya Tuhan gak dengar doa saya. Ada banyak rumah tangga yang tadinya di ujung perceraian, pada akhirnya dipulihkan oleh Tuhan kok. Hanya lewat doa, hanya lewat iman percaya. Setiap Senin dengar kabar baik, setiap Rabu doa pemulihan, setiap Jumat ikut doa pemulihan wanita, dan akhirnya finally the result is mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Oleh karenanya hari ini saya ingin berdoa malam hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang tergeletak di rumah sakit, yang di ICU, yang tidak bisa jalan, yang sedang mengalami sakit penyakit apapun. Sudilah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya berdoa untuk kesembuhan dan mujizat bagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya berdoa Bapak Ibu Saudara, dan saya meminta saudara untuk membagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook dan di grup-grup Facebook. Saudara bagikan di Facebook saudara masing-masing sehingga saudara benar-benar diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari letakkan tangan kanan di dada kita, letakkan tangan kanan di bagian tubuh-tubuh kita yang sakit, apapun sakit Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya berdoa malam hari ini dan biarkanlah kuasa Roh Kudus menyembuhkan dan membakar segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di negara Indonesia ataupun di negara-negara lain yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang terikat dengan berbagai hal apapun. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kami, Tuhan merdekakan kami, Tuhan bebaskan kami. Jangan biarkan tubuh bait Roh Kudus ini diisi dengan sakit penyakit. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, tubuh kami adalah
bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Apapun sakit penyakit kami keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya tumpang tangan saat orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Malam hari ini aku berdoa, mata kami sehat, telinga kami sehat, mulut kami sehat, pikiran kami sehat, tubuh kami sehat, jantung kami sehat, ginjal kami sehat, lever kami sehat, paru-paru kami sehat, lambung kami sehat, kelamin kami sehat, dan sakit penyakit jantung, penyakit tumor, penyakit kanker, penyakit miom, kelenjar getah bening, penyakit-penyakit lainnya, masalah kewanitaan, masalah pria, cabut ya Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan kami. Hari ini sampai selama-lamanya kami dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Kami sehat, kami kuat. Kami tidak lagi ketergantungan obat, tidak lagi ketergantungan medis, melainkan ketergantungan kuasa nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Kami disembuhkan Tuhan, kami dipulihkan Tuhan, kami terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan kami adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Yesus Kristus namanya, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Malam hari ini kau dengar doa kami, kau memberkati kami, engkau mengangkat kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Malam hari ini saya ingin menyapa dulu ya Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta. Shalom semua Bapak Ibu. Wah, buat sahabat-sahabat saudara-saudara saya yang ada di Manado. Shalom Manado, Tompaso Baru, Minahasa, Kota Mubagu, Lanut, Romboken, ya, Paniki, semua saya sapa semua yang di Manado, yang di Makassar, shalom, selamat malam, yang di Malang, yang di Kendari, Papua, Ambon, NTT, shalom NTT, banyak nih NTT nih malam hari ini nih yang hadir. Oh, Sumatera, Surabaya, shalom semua, Semenanjung, Sarawak, Sabah, Selangor, shalom semua. Ada yang di Australia juga, shalom, puji Tuhan. Yang ada di Amerika, shalom. Di negara-negara lain, shalom. Kalimantan, puji Tuhan. Sahabat-sahabat saya di Kalimantan, puji Tuhan. Di Palangkaraya, Jambi, ya, Jambi. Ya, yang di Bandung juga, yang di Bogor juga, Kerawang. Oh yes, Kerawang, ada Kerawang yang live malam hari ini bersama-sama dengan Gereja GCC. Saya mengucap syukur, berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara senantiasa selalu setia, dan saya berdoa someday kita akan bertemu muka dengan muka. Selain saudara datang ke tempat ini, ke gereja ini, ibadah tatap muka, tapi mungkin kita bisa bertemu di mall, kita bisa bertemu di warung makan. Saudara tinggal sapa saja, Pastor Verona, saya pasti akan sapa balik, dan kita akan doa bersama dan foto bersama, dan kita akan bercerita tentang kebaikan Tuhan bersama. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di Facebook, yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, semangat. Sama-sama katakan dengan saya harus semangat. Kenapa saya harus semangat? Karena malam hari ini kita akan mendengar firman kabar baik. Karena firman kabar baik akan menjawab setiap pergumulan dan pertanyaan kita. Ada gak sih Tuhan? Peduli gak sih Dia? He cares about us, our anything. Dia peduli, dia sayang kita. Dia peduli, dia sayang kita. Oleh karenanya, malam hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa untuk dengar firman kabar baik. Roh Kudus, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bicaralah, berkata-katalah, dan pakailah kami. Terima kasih, lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Pada hari ini firman Tuhan kabar baik berbicara tentang mengenal Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, mengenal Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya harus mengenal Tuhan. Keluarga saya harus mengenal Tuhan. Amin. Rumah tangga saya harus mengenal Tuhan. Pekerjaan dan pelayanan kita juga harus mengenal Tuhan.
Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa Tuhan yang kita puji? Siapa Tuhan yang kita andalkan? Siapakah Tuhan yang kita harapkan? Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 8 dan ayat ke-10. Filipi pasalnya yang ketiga ayat ke-8 dan ayat ke-10 dikatakan demikian dalam firman kabar baik pada hari ini. Bahkan tanpa ragu aku menganggap semuanya sebagai kerugian karena pengenalan yang mendalam akan Kristus Yesus Tuhan kita, yang oleh karenanya aku telah kehilangan segala sesuatu dan menganggapnya sampah supaya aku mendapatkan Kristus. Lihat ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Agar aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika hidup kita dapat mengenal Tuhan, maka itu adalah suatu anugerah bagi hidup kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya yang menyaksikan dan mendengarkan kabar baik firman pada hari ini. Ketika saya dapat mengenal Tuhan, maka itu adalah anugerah yang besar bagi hidup kita. Dan pertanyaannya, mengapa mengenal Tuhan adalah anugerah yang besar? Karena Tuhan sendirilah yang terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada kita. Ingat, ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam tidak memiliki inisiatif untuk mencari Tuhan. Bahkan kitab Kejadian pasal pertama dan pasal kedua dikatakan ketika Tuhan telah selesai menjadikan manusia sebagai ciptaannya yang sempurna, Tuhanlah yang terlebih dahulu memperkenalkan siapa dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, Musa itu saudara bolak-balik ke tempat yang sama, melalui tempat yang sama, tetapi memang Roh Kudus pada saat itu belum menginsyafkan dirinya, dalam artian begini, belum mencelikan mata Musa bahwa di semak itu adalah tempat kudus yang pada akhirnya Tuhan atau Tuhan nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub yang dikenal sebagai Tetragrammaton YHWH, atau orang saat ini berkata, oh namanya Yahweh, intinya YHWH. Nah, pada saat itu Musa belum tahu bahwa semak itu yang terbakar Tuhan akan ada di sana. Bukan Musa yang mencari Tuhan loh, tapi Tuhan yang terlebih dahulu mencari Musa. So that's why waktu Musa ada di Gunung Sinai, Musa coba lihat kok ada semak yang terbakar tapi tidak hangus. Ini aneh, merupakan satu keanehan. Itulah Tuhan kita. Lalu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa dan berkata, Musa jangan dekat-dekat, karena tempat tanah yang kamu injak adalah tanah yang kudus. Nanti kamu bisa mati, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya. Musa berkata kepada Tuhan, who are you? I am that I am. Aku adalah aku. Ego emi. Yahweh. YHWH. Ini yang pertama mengapa kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu adalah anugerah. Karena Tuhan yang terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, yang memperkenalkan dirinya atas hidup saudara dan saya. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan memperkenalkan dirinya atas hidup kita. Saudara tahu salah satu tokoh Bible yang bernama Saulus, yang hari ini kita kenal sebagai Paulus. Waktu Paulus meminta surat untuk penganiayaan. Apa tuh maksudnya, Pastor? Untuk menganiaya jemaat mula-mula setelah Yesus naik ke sorga. Setelah itu zaman rasul-rasul, dan Paulus sudah bertekad, berbulat hati menghabisi dulu namanya sekte jalan Tuhan. Namanya dulu sekte pengikut Tuhan. Dulu namanya ya, sekte jalan Tuhan. Orang Kristen sebelum disebut Kristus disebut sekte jalan Tuhan. Nah, saudara, Paulus meminta kepada Hanas dan Kayafas untuk minta surat resmi. Saya diizinkan untuk membantai semua pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di tengah jalan, di tengah perjalanan, hatinya sudah berkobar-kobar. Dia sudah banyak membelenggu, memenjarakan orang-orang Kristen, membunuh orang-orang Kristen, dan lain sebagainya. Semangat sekali, karena memang Paulus adalah seorang Farisi yang benar-benar Farisi. Kalau lihat orang Kristen, lihat tanda salib, najis pokoknya, haram pokoknya, halal untuk dibantai dan dibunuh, saudara. Tapi tahukah,
Ketika dia di tengah perjalanan, bukan Paulus loh yang mencari Tuhan, tapi Yesus datang kepada Paulus. Dia berkata di langit, "Saul, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus berkata, "Siapa engkau?" "Aku Yesus yang kau aniaya." Seringkali kita berkata dengan hebat, "Saya doa penyembahan 1 kali 24 jam. Saya memuji Tuhan 3 jam, 7 jam. Saya baca firman 18 jam." Bos, itu semua karena anugerah Tuhan. Dia dulu yang cari kita, bukan kita cari dia. Jadi nggak boleh ada yang memegahkannya. Wah, kalau gitu kita tenang-tenang aja dong, biar Tuhan yang cari kita. Nggak gitu juga konsepnya. Saudara, Musa dijumpai Tuhan. Yang kedua, Paulus dijumpai Tuhan. Yang ketiga, saudara dan saya yang dijumpai Tuhan. Dijumpai Tuhan lewat apa? Lewat kebaikannya, lewat pengampunannya. Tanpa itu semua, saudara dan saya hidup dalam kefrustasian. Kok saya nggak bisa lepas dari dosa? Kok saya nggak bisa lepas dari amarah yang berlebihan? Kok saya nggak bisa lepas dari dendam? Kok saya nggak bisa lepas dari benci? Aduh, saya gimana nih? Bagaimana saya lepas dari narkoba? Dari mana saya lepas hidup dalam hal-hal yang di luar Tuhan? Kenapa kita bisa? Karena Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku adalah Tuhan yang mengasihimu. Aku adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Aku adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah. Semerah apapun dosamu, aku akan buat putih seperti bulu anak domba. Amin. Amin, saudara. Selalu saya katakan, jangan pernah lagi ngomong di dalam Tuhan, "Aduh, saya ini orang berdosa, saya ini orang yang najis, saya ini mantan pelacur, saya ini mantan bini piaraan, saya ini seneng onani pastor, saya seneng nonton video porno, video-video cabul dan sebagainya." Udahlah, berhenti, nggak usah ninggi-ninggiin yang najis-najis, nggak usah. Tinggiin aja Tuhan, saya sudah diampuni, saya sudah dibela, saya dikasihi, saya pasti berubah. By the time saudara akan diubahkan Tuhan. Amin. By the time kita akan diubahkan. Dulu juga saya orang yang keras, saudara. Dulu saya juga orang yang gak percaya mujizat. Dulu saya juga orang yang menentang, apaan sih itu pendeta, apaan sih itu khotbah. Dulu saya begitu. Tetapi saya menerima kebaikan Tuhan. Tuhan yang memperkenalkan dirinya sama saya. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita. Satu kali saya pakai narkoba morfin dengan cara disuntikan di tangan saya. Kalau orang dunia bilang tuh tucau ya kalau nggak salah ya saudara. Saya pakai itu barang hari Sabtu jam 7 malam atau jam 10 malam seingat saya. Antara itulah range-nya. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya suntik, saya isap rokok. Waktu saya bangun itu kepala saya seperti ditendang kaki kuda. Walaupun saya belum ngerasain sih. Tapi rasain seperti itu. Tapi ditendang kaki abri saya pernah saudara. Diinjek-injek polisi berpeleton-peleton pernah. Karena dulu saya pernah tawuran lalu dipukul. Zaman dulu tuh memang keras saudara ya, dimana hukum belum terlalu ketat seperti sekarang. Sekarang ketat banget. Nah saudara tahu apa yang terjadi waktu saya suntikan, tiba-tiba saya langsung drop, saya ngejoprak saudara. Bayangin, di tengah kebejatan kelakuan saya, di tengah saya merusak bait Roh Kudus kata firman ya, di tengah-tengah kenakalan masa remaja saya, Tuhan mengasihi saya. Di tengah kegelapan, saudara tahu, saya tidur dari Sabtu jam 10 malam. Saya sadar Senin jam 12 siang. Semua teman-teman narkoba saya pergi meninggalkan saya. Semua teman-teman narkoba saya takut. Wah, ini Verona udah mati kali ini. Saya sudah overdosis, saudara. Tapi di tengah-tengah keheningan, kegelapan, gelap memang gelap. Saya memang udah buram, udah gelap. Muntah di situ, tidur di situ, berhari-hari. Pacar saya juga takut. Wah, ini mati nih pacar gue nih. Bokin gua. Bahasanya gitu ya. Mati nih. Tahu saudara apa yang terjadi? Di tengah keheningan itu ada suara yang bilang begini. Aku mengasihimu. Wah, saya nggak kenal itu suara saudara. Tapi suara itu penuh kuasa. Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Sampai saya bangun saudara. Siapa yang ngomong ya? Saya lihat kanan kiri sudah muntah yang sudah mulai kering. Kayak muntah kucing udah kering saudara. Di sini saya badan udah bau. Aku mengasihimu. Tapi tidak berhenti sampai situ. Saya terus melakukan kejahatan demi kejahatan. Living together with other girls gitu ya. Dengan wanita-wanita lain. Setiap tidur dan lain sebagainya. Lucunya dengan tanpa pakaian, dalam keadaan telanjang bulat dan bugil, saya disambangi Tuhan. Mana mungkin bos. Jangan batasi Tuhan.
Ke neraka aja dia datang kok bos, untuk menyelamatkan orang yang dari maut itu. Apalagi cuman ke pub, apalagi cuman ke bar, apalagi cuman ke diskotik, apalagi cuman ke tempat, maaf ya, hanya untuk melakukan one night stand gitu. Dia ada di situ. Tadi pagi saya ngomong tentang Tuhan di pihak kita. Di gereja. Kemana kita bisa pergi menjauhi roh Tuhan? Gak bisa. Waktu saya selesai melakukan one night stand sama pacar saya waktu itu ya, waktu saya masih SMP atau SMA gitu ya, kira-kira ya. Karena waktu kelas jadi kan SD ada 6 tuh, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pokoknya ada 6 kelas. Kelas 6 kelas gitu ya, 6A, 6C, 6B, 6B. Nah, 6-6-nya itu punya pacar. SMP kelas 1 ada 6-6-nya punya pacar. Jadi hidup saya kayak gitu, saudara. Dan singkat cerita, waktu dalam keadaan telanjang bulat seperti itu, saudara tahu, itu seperti di tempat tidur itu ada suara nggak ada orangnya. Yang bisa dengar cuman saya. I love you so much. Mampus, saudara. Saya kaget, saya nangis, saya kegerung-gerung, saya nangis, saya mengalami manifestasi. Bahkan pacar saya bilang, lu kenapa? Semua pria tuh tidur sama gue tuh enak, tapi lu nangis-nangis. Jangan sok suci deh, bukan sok suci. Lu gak denger emang suara, gue gak denger apa-apa. Ini kamar cuman berdua. Saudara tahu apa yang terjadi? Anugerah Tuhan itu benar-benar nyata. Dia cuma bilang, Verona, aku mengasihi kamu. Yang pertama saya suntik morfin, yang kedua saya dalam keadaan telanjang bulat bersama dengan perempuan yang saya tiduri. Dan dia juga meniduri saya sih, sama-sama saling tidur-tiduran Bapak Ibu. Dan yang ketiga, satu kali saya pernah ada di wilayah kota Jakarta. Saya lagi minum-minum, saya suka minum saudara. Saya suka minum. Ternyata saya pergi ke toilet, di toiletnya ada 2, kanan dan kiri, cewek dan cowok. Waktu saya di toilet Bapak Ibu Saudara, saya kok seperti bau amis gitu ya. Saya pikir sebelah ini perempuan lagi PMS gitu ya, lagi menstruasi jadi jorok, darahnya bau. Ternyata saya cium, saya lihat ke bawah ke pispot saya, ternyata saya berak darah Bapak Ibu. Darah segar. Saya naik taksi sampai saya diturunin di pinggir jalan Sudirman karena bleeding. Tapi saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan, berkali-kali anugerah Tuhan ada sama saya. Berkali-kali saya jahat sama Tuhan. Tapi berkali-kali Tuhan tidak pernah pukul saya. Sejak saat itu saya mulai melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia memperkenalkan dirinya bukan sebagai Tuhan yang suka hukum orang. Dia perkenalkan dirinya bukan sebagai Tuhan yang suka balas yang jahat dengan yang jahat. Oh, kamu berzina ya? Karena saya pilih kamu sampai mampus kalau bisa. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yahweh kita. Itu bukan Elohim kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menginginkan kematian orang fasik. Apa itu fasik? Kita tahu firman tapi masih melanggar. Kita melayani tapi masih melanggar. Tapi sampai kapan? Sampai tarikan nafas kita terakhir. Dia setia menanti hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan telah memperkenalkan dirinya kepada setiap kita, maka kita juga harus mengenal pribadinya lebih lagi. Ada satu pujian yang berkata demikian yang membuat saya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, amin, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Itu lagu membuat saya terhenyuk setiap kali dengar itu. Karena saudara, ketika kita mengenal Tuhan, maka tidak ada kerugian bagi kita. Justru sebaliknya, akan ada banyak benefit bagi kita. Bukan berarti Tuhan kita anggap seperti uang, untung dan rugi. No, konsepnya nggak gitu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan dikecewakannya. Amin. Orang yang bertemu dengan Yesus tidak akan dikecewakan. Justru sebaliknya. Ketika kita stres, kita sendirian, kita frustasi, kita sedang menghadapi jalan-jalan buntu, menghadapi jalan-jalan yang tertutup. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Sebab firman-Nya berkata, sebab bagi Elohim tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Yesus segala sesuatunya mungkin. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan yang mengenal hidup kita dan juga yang akan kita kenal lebih lagi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Big question is, mengapa kita harus mengenal Tuhan lebih lagi? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, agar iman kita tidak mudah digoyahkan.
Ketika saudara dan saya terus mengenal Tuhan, siapa Yesus kita? Dia adalah Tuhan yang besar, Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia adalah Alfa, Omega, Dia Immanuel. Maka iman kita nggak bisa digoyahkan. Bayangin dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini, dengar baik setiap kita yang mendengar firman kabar baik. Kita nggak ditinggalin loh. Memang ada COVID-nya, memang ada yang kena, memang ada yang sulit ekonomi. Tapi kita nggak pernah minta-minta, bos. Amin. Kita dipelihara, bos. Bayangin tuh, kalau kita kenal Yesus kita yang dahsyat, yang hebat, saudara nggak akan jadi orang yang gampang stres, gampang frustasi. Sebentar-sebentar ya udah kita bercerai aja deh, Pak. Bentar-bentar ya udah kita pisah aja deh, udah kita gugat-gugatan aja di pengadilan. Nggak gitu konsepnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kenal Tuhan kita yakin, kita percaya sama seperti Paulus. Aku yakin, aku percaya kepada siapa aku percaya. Aku yakin Tuhanku berkuasa. Amin. Kalau saudara yang menyaksikan firman kabar baik ini berkata, oh Pak Verona nggak ada masalah sih. Ada, bos. Ada. Tapi saya kenal Tuhan, iman saya nggak mudah goyah. Saya percaya saya pasti ditolong. Saya percaya saya pasti dibela. Yang nggak senang sama saya ada nggak? Banyak, bos. Yang ngerumpiin saya banyak nggak? Banyak. Tapi Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang penuh kasih. Fair. Kalau aku aja kamu buat salah berkali-kali aku nggak hukum, jangan hukum orang lain yang jelekin kamu. Udah biarin aja. Kamu tutup mata, lipat tangan, berdoa, Tuhan aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, iman kita akan semakin teguh. Sama-sama katakan dengan saya, iman saya akan semakin teguh. Semua jangan lemas-lemas yang menyaksikan dan mendengarkan firman kabar baik ini. Iman saya akan semakin teguh. Ada orang cerita sama saya, aduh Pak Verona, bayangin tuh waktu COVID-19 awal-awal, semua usaha saya tutup saudara, rugi. Tapi tahu nggak saudara, dia berkata begini sama saya lagi cerita, saya lagi temenin istri saya lagi retouch alisnya tuh. Bayangin tuh harga bentuk alisnya aja 8,5 juta paling murah. Aduh, jadi perempuan tuh emang ribet saudara. Saya bingung makanya laki-laki yang mau jadi perempuan. Ntar alis dibenerin, bola mata dibenerin, hidung bengkok kiri diratain. Susah deh, ribet deh jadi cewek deh. Harus siapin beli pembalut, karena tiap bulan pasti akan ngocor. Ya, betul kan? Makanya saya, cowok-cowok udahlah berhentilah, jangan ingin jadi cewek. Berat, serius, berat saudara. Nah, saya kembali ke cerita saya itu tadi. Jadi ibu ini sedang tutup usahanya. Tapi Tuhan kasih hikmat. Dia bilang begini, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan pasti akan menyertai saya. Dia banting setir dong. Dagang kue, dia bisa buat kue, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang beli di tengah COVID ini? Kan semua orang lagi lockdown, semua orang butuh duit, semua orang lagi cari uang. Saudara dia cerita sama saya, setiap kue yang saya buat sold out, setiap kue yang saya buat sold out, semuanya habis dan saya untung ratusan juta. Orang kalau kenal Tuhannya, dia nggak akan cepat mudah putus asa. Wah kapan nih COVID-nya kelar, pusing pala gue mau pecah. Dia nggak akan norak kampungan kayak gitu. Dia akan tetap tenang. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih lagi? Yang kedua, agar pandangan mata kita tidak mudah tertipu. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita nggak mungkin tertipu, Bu. Pak, lihat tuh orang di sebelah kita, tetangga kita udah ganti rumah. Papa kapan, Pak? Akhirnya suami kita korupsi, Bu. Tangkap polisi. Punya rumah kagak, bercerai. Oleh karenanya, pastikan kita kenal Tuhan kita. Bilang sama suamimu, Pak, Mama yakin, Mama percaya di tengah COVID ini berkat Tuhan pasti ada buat Papa. Amin. Sebaliknya juga gitu. Nah, doain Papa supaya Papa bisnisnya laku, supaya Papa bisnisnya diberkati Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, dia nggak akan mudah nih pandangannya nih difokuskan ke yang lain. Saya nggak peduli saudara mau gereja lain gede, mau pendeta lain gede. I don't care about them. I just care about the vision of God. Dan saya kenal Tuhan saya. Saya mulai dari bukan siapa-siapa. Saya nggak punya gereja. Saya nggak punya orang kaya. But I have King of King. Aku punya raja dari segala raja. Aku fokus sama Tuhan. Orang bilang saya, oh gila, oh stres, oh sarap, oh begini. Terserah orang mau ngomong apa. Hidup saya ditentukan Tuhan. Saya kenal Tuhan saya. Hari ini saya ada berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan firman kabar baik. Saya nggak pernah nyangka saya memberkati banyak ribuan orang. Berdiri di depan ribuan orang. KKR di depan ribuan. Never dream before. Tapi itulah Tuhan. Ketika saudara fokus sama Tuhan, mengenal pribadi Tuhan lebih lagi,
saudara matanya akan fokus ke Yesus. Bukan lihat, udah punya iPhone 13 Pro Max. Kita kapan? Tunggu, semua indah pada waktunya. Sebelah udah punya motor, sebelah udah punya naik Alphard baru dan lain sebagainya. Aduh, come on. Masa Yesus kita samain kayak yang begitu-begituan, receh gitu. Kayak gitu mah gampang, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus lebih lagi. Yang ketiga, agar iblis tidak bisa menekan dan mengintimidasi hidup kita. Kalau kita kenal Yesus, iblis nggak bisa intimidasi kita. Sakitmu nggak akan sembuh, kansermu nggak akan sembuh, rumah tanggamu nggak akan dipulihkan, kamu orang pendosa, kamu orang najis dan lain sebagainya, kamu lesbian, homo dan sebagainya. Stop dalam nama Yesus. Aku anak kesayangan Tuhan, aku dibela Tuhan, aku dipulihkan Tuhan, aku diterima Tuhan apa adanya. Amin. Kalau kita kenal Tuhan, oh saya juga punya masa lalu, tadi saya ceritakan, tapi saya merdeka hari ini. Karena saya anak kesayangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kita anak kesayangan Tuhan. Kita pasti dibela Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Dan Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah. Orang yang kenal Tuhannya gak mungkin gampang diprovokasi sama setan. Gak mungkin diintimidasi sama setan. Ini dia bisa intimidasi kita, tapi tahu gak sih saudara? Saudara pernah dengar kata anjing ompong? Setan itu anjing ompong, saudara. Singa yang udah gak ada giginya. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Ditelan, tapi gak ada giginya, gak bisa ngunyah dia. Makanya dia cuma dari jauh ngomong sama kita. Di pikiran, di telinga, di hati kita. Nggak ada uang lo, mampus lo bayar kos-kosan lo, nggak bisa lo bayar kontrakan, nggak bisa lo. Mampus lo jatuh dalam dosa, hidup lo nggak layak lo. Kalau pendeta lo tahu lo dipecat lo, dikeluarin lo, diusir lo. Tuh, macan ompong tuh. Anjing ompong saya bilang. Singa yang udah nggak ada giginya. Yang cuman bisanya copy paste. Yesus kan singa Yehuda. Ini ikut-ikutan mau jadi singa ompong. Amin. Yesus itu terang dunia, dia ikut-ikutan jadi terang juga. Terang redup, saudara. Jadi kalau kita kenal Tuhan kita baik dan benar, saudara gak mungkin diintimidasi. Oh, suami kamu selingkuh. Aku percaya kekuatan doa. Suami saya dilindungi Tuhan. Suami saya dijagai Tuhan. Suami saya diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak muda, lagi bilang, oh papamu orang miskin sih, mamamu orang miskin sih, makanya kamu pengangguran, makanya gak bisa kuliah dan sebagainya. Singa ompong jangan didengerin, anjing ompong jangan didengerin. Kalau ada suara di pikiran, di telinga kita, di hati kita bilang, kita gak sembuh, kita gak layak, kita ini pendosa, ingat, anjing ompong, keluar dalam nama Yesus. Udah gitu aja, gak usah repot-repot. Kalau kita lagi tiba-tiba ada masalah out of nowhere, tiba-tiba ada yang neken kita, ada masalah, ada ini, anjing ompong nih, udah gitu aja. Nah, cara menghadapi anjing ompong harus kita hadapi dengan singa yang sesungguhnya, singa Yehuda. Kalau Yesus ngomong, pasti terjadi. Kalau Yesus ngomong, pasti ditolong. Kalau Yesus ngomong, pasti dibela. Kalau Yesus ngomong, hidup saudara dan saya dipulihkan. Amin untuk firman kabar baik pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terima kasih buat ribuan jemaat yang senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan gereja kami, gereja kita bersama GCC, Jesus Christ Church. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan informasi-informasi ibadah tengah minggu saudara bisa dapatkan di running text di bawah sini. Dan jangan lupa tahun 2023 15 Januari minggu kedua, saya akan membawa rombongan ke Tanah Perjanjian. Di sana kita akan berdoa 9 hari. Saya akan doakan Bapak Ibu Saudara di sana. Kita bukan hanya belajar tentang Kristus Yesus ada di sana, tapi kita juga menerima breakthrough, the grace journey dalam kehidupan kita. Kiranya informasi ini, firman ini, ibadah ini memberkati ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung secara langsung di malam hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, dan tahun ini menjadi tahun peningkatan dan kelimpahan bagi hidup saudara dan saya. Yang sudah menerima berkat sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sampai bertemu di hari Rabu, Jumat, dan ibadah-ibadah selanjutnya dalam ibadah GCC. Tuhan Yesus memberkati. Salam anugerah. Haleluya. Amin.